Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pernahkah kalian merenung? Setiap kali kita salat, pasti kita membaca satu surat yang sama, yaitu surat Al-Fatihah. Surat ini begitu istimewa sampai disebut sebagai Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Tapi apa sih sebenarnya arti dan makna yang terkandung di dalamnya? Yuk kita kupas tuntas bersama-sama. Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Surat ini menjadi pembuka Al-Quran dan juga pembuka dalam setiap rakaat salat kita. Surat ini punya banyak nama lain seperti Ashabul Matsani atau 7 ayat yang diulang-ulang, dan juga Asy-Syifa yang berarti penyembuh. Dari namanya saja kita sudah bisa merasakan betapa agungnya surat ini. Mari kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengajarkan kita untuk memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah. Ini adalah pengingat bahwa semua yang kita lakukan, baik besar maupun kecil, harus didasari niat karena Allah, dan kita selalu memohon rahmat dan kasih sayangnya. Lanjut ke ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah bentuk pengakuan dan rasa syukur kita. Allah lah yang menciptakan, memelihara, dan mengatur seluruh alam semesta. Dari galaksi yang terjauh hingga partikel terkecil. Dengan mengucapkan ini, kita mengakui keagungan Allah sebagai satu-satunya penguasa alam. Ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengulang kembali sifat kasih sayang Allah yang disebutkan di awal. Ini menegaskan bahwa Allah itu penuh cinta dan rahmat. Rahmatnya meliputi semua makhluknya di dunia. Tidak peduli dia beriman atau tidak. Namun kasih sayangnya yang khusus di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Ayat keempat. Maliki Yaumidin, yang menguasai hari pembalasan. Ayat ini mengingatkan kita akan adanya kehidupan setelah kematian, yaitu hari kiamat. Di hari itu hanya Allah satu-satunya raja dan hakim yang mutlak. Ini membuat kita lebih berhati-hati dalam setiap tindakan, karena kita tahu semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ini adalah inti dari tauhid. Kita menyatakan komitmen bahwa ibadah kita, seluruh hidup kita hanya untuk Allah. Dan ketika kita menghadapi kesulitan, kita tahu tempat terbaik untuk meminta bantuan adalah hanya kepada Allah. Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita dari segala bentuk perbudakan selain kepadanya. Lalu ayat ke-6, Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Setelah kita mengakui kebesaran Allah dan berkomitmen untuk beribadah hanya kepadanya, kita memohon hal yang paling penting dalam hidup, yaitu petunjuk. Kita minta ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang akan membawa kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan terakhir, ayat ke-7. Syiratal lazina anamta alaihim gairil magdabi
alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat ini menjelaskan lebih detail tentang jalan lurus yang kita minta. Jalan itu adalah jalannya para nabi, orang-orang saleh, para syuhada, yaitu mereka yang telah diberi nikmat iman dan hidayah oleh Allah. Dan kita berlindung dari jalan orang-orang yang dimurkai karena tahu kebenaran tapi menolaknya, serta jalan orang-orang yang sesat karena tidak memiliki ilmu. Jadi, teman-teman, surat Al-Fatihah ini bukan sekadar bacaan rutin. Ini adalah sebuah dialog, sebuah doa, dan sebuah ringkasan utuh dari seluruh ajaran Al-Quran. Mulai dari pengenalan tentang Allah, konsep ibadah, hingga permohonan petunjuk ke jalan yang benar. Setiap ayatnya mengandung makna yang sangat dalam. Semoga setelah ini, setiap kali kita membaca Al-Fatihah dalam salat, kita bisa lebih meresapi maknanya dan salat kita menjadi lebih khusyuk. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.